Manga One Piece chapter 993 lagi-lagi berjalan sama persis dengan apa yang barusan sudah kalian baca di situs-situs baca manga gratis. Wow, itu adalah satu fakta yang baru saja kami ketahui, bro. Maka dari itu, kami tidak akan menceritakan ulang isi dari chapter tersebut. Kami hanya ingin menyoroti beberapa hal yang menurut kami sangat menarik terkait isi dari manga One Piece chapter 993. Jadi terserah kalian menyebut ini sebagai review atau bukan, karena kami menyebut video ini sebagai video spoiler terlengkap karena versi Manga Plus baru rilis hari Senin. Apa bedanya review dini dengan spoiler? Whatever lah. So, check it out. Manga One Piece chapter 993 dibuka dengan pesta kemerdekaan di Flower Capital. Mereka merayakan pesta kembang api dengan sangat riang gembira. Tapi sungguh ironis, pesta yang konon katanya diselenggarakan setahun sekali untuk merayakan momen kepahlawanan Kurozumi Orochi ini, diam-diam dimaknai lain oleh warga Wano sebagai hari tanpa Orochi. Karena hanya di hari itulah dalam setahun Orochi tidak ada di daratan Wano karena dia pergi mengunjungi Kaido di pulau Onigashima. Bahkan para penduduk Wano sampai berandai-andai jika di hari itu para samurai klan Kozuki sedang menggerebek Onigashima untuk mengoplok Kaido, sekaligus Orochi tentunya. Nah, terkhusus untuk tahun ini, tanpa mereka semua ketahui, perandaian mereka itu sedang menuju kenyataan. Ini adalah sebuah satir yang wow sekali. Kalau dipikir-pikir, ini jadi mirip seperti perayaan ulang tahun. Orang yang sedang merayakan ulang tahun berpikir teman-temannya senang gembira merayakan hari kelahirannya. Padahal di lubuk hati teman-temannya yang terdalam, mereka justru merayakan hari bebas mengoploki si cecunguk menggunakan telur, tepung, dan air comberan tanpa takut dianya marah. Lah yo kok ikut jenenge. Yang menarik dari perayaan Halu ini, kita bisa melihat sesosok patung ogoh-ogoh besar yang diarak berkeliling kota yang wujudnya tampak sangat familiar. Dilihat dari bentuk jambang, alis, bibir, dan model rambut eksentriknya, jelas sekali kalau patung ini adalah patungnya Kozuki Oden. Tapi kalau dilihat dari pose dan perawakan tubuhnya, ini jadi terlihat mirip dengan mode Gear Force-nya Luffy, mirip Mew, sang dewa pelindung Wano. Jadi, sindiran satir macam apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Eiichiro Oda dalam prosesi pembakaran ogoh-ogoh Kozuki Oden ini nanti? Ataukah nanti akan ada keajaiban yang terjadi selama proses pembakaran ogoh-ogoh tersebut berlangsung, karena tahun ini adalah tahun pembalasan klan Kozuki? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah, balik ke Onigashima. Peluru yang dipakai oleh Queen untuk menembaki para samurai disebut dengan Excite Bullets Ice Ogre atau Ice Oni atau Yuki Oni. Orang yang terkena tembakan peluru ini akan berubah menjadi iblis es yang menggila, menyerang orang secara serampangan tanpa peduli kawan atau lawan. Lebih mengerikannya lagi, orang yang sudah berubah menjadi iblis es kelihatannya juga bisa menulari orang lain dengan gigitan mereka. Dilihat dari namanya, sepertinya peluru yang dipakai oleh Queen ini adalah varian lain dari Excite Bullets yang ditembakkan oleh Daifugo di penjara Udon. Peluru yang ditembakkan oleh Daifugo di Udon adalah Excite Bullets yang menularkan virus mumi, membuat siapa saja yang terkena tembakan peluru tersebut berubah menjadi mumi. Dilihat dari cara kerjanya, sepertinya partikel-partikel inti dari Excite Bullets Ice Ogre dengan Excite Bullets Mumi tidak jauh berbeda. Sehingga karena Chopper sudah pernah membuat vaksin atau serum penangkal untuk Excite Bullets Mumi saat di penjara Udon, seharusnya di Onigashima ini Chopper bisa lebih cepat lagi membuat serum penangkalnya. Oleh karena sejauh ini yang sudah diketahui, dokter yang ada di pihak aliansi hanya ada 2 orang, yaitu Chopper dan Trafalgar Law, maka yang bisa diandalkan untuk menangani wabah Ice Ogre itu ya hanya mereka berdua. Tapi karena sepertinya Trafalgar Law adalah dokter spesialis bedah, jadi sekali lagi Chopper lah yang paling mungkin bisa diandalkan. Hasil pendidikan Chopper selama 2 tahun time skip di Torino Island akan benar-benar diuji oleh virus-virus ciptaannya Queen ini. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti akan ada beberapa samurai jebolan Udon yang justru sudah kebal dengan virus Ice Ogre-nya Queen ini. Karena saat di Udon mereka sudah pernah disuntik imunisasi menggunakan vaksinnya Chopper. Dan jika orang-orang semacam ini beneran ada, ekspresi Queen ketika mengetahuinya pasti bakalan gokil sekali, bro. Nah, yang tak kalah menarik dari peluru virusnya Queen ini adalah di chapter 993 ini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan denah kastilnya Kaido. Kastil Kaido ternyata terdiri dari 2 basement dan 5 lantai di atasnya. Saat ini posisi Luffy dan Sanji berada di basement 1, sementara keributan besar sepertinya terjadi di basement 2, di bawah lokasi Luffy dan Sanji berada. Begitu melihat denah kastilnya Kaido ini,
serta posisi Jinbe yang sudah menyusul Sanji dan Luffy membuat kami jadi semakin yakin kalau aroma-aroma Saint Seiya beneran bakalan terjadi di dalam pertempuran kali ini. Jadi nantinya Luffy, Sanji, Jinbe, Zoro, dan mungkin Eustace Kid atau Diaz Drake akan bersama-sama naik ke lantai 1. Di lantai 1 mereka akan dihadang oleh seorang boss villain, mungkin Black Maria. Kemudian disitulah Sanji akan menyuruh Luffy dan yang lainnya untuk terus naik ke lantai 2, sementara Sanji tetap tinggal untuk menghadapi Black Maria. Setelah sampai di lantai 2, mereka akan dihadang lagi oleh boss villain lain, mungkin Pejuan dan Ulti. Kemudian Jinbe akan menyuruh Luffy dan yang lainnya untuk terus naik ke lantai 3, sementara Jinbe tetap tinggal di lantai 2 menghadapi duo Kadal Purba. Setelah sampai di lantai 3, Luffy dan kawan-kawan akan dihadang boss villain lagi, mungkin Whis-Wu. Kemudian Diaz Drake yang ingin membalas kelicikan Whis-Wu akan menyuruh Luffy dan yang lainnya meninggalkannya di lantai 3 untuk terus naik ke lantai 4. Nah, di lantai 4 mungkin Queen sudah siap menghadang mereka. Di lantai 5 mereka akan dihadang oleh King, dan tidak ada pilihan lain, Zoro akan menahan King, sementara Luffy akan naik ke Dome menantang Kaido. Posisi siapa lawan siapa di masing-masing lantai mungkin akan jauh berbeda dari line up yang sudah kami utarakan tadi, tapi intinya mungkin tetap akan sama. Satu orang akan ditinggalkan untuk menghadapi lawan, yang lainnya naik. Begitu seterusnya sampai Luffy berhasil dikirim ke atas Dome. Dan satu hal lagi, yang pasti King ada di lantai kelima. Nah, sekarang kita masuk ke hidangan utama manga One Piece chapter 993. Setelah di chapter sebelumnya, Kaido benar-benar dibully oleh para Scabbers, chapter 993 ini akan menjadi awal dari counter attack Kaido. Sesuai yang kami perkirakan sebelumnya, luka-luka tebasan yang disarankan oleh para Scabbers hanyalah luka luar saja, tidak berdampak fatal bagi tubuh Kaido. Salah satu alasan kenapa dirinya bisa dilukai oleh para Scabbers, menurut Kaido, adalah karena dia melihat bayangan Oden di belakang mereka. Hal itu mungkin membuat nyali Kaido sedikit ciut, sehingga invisible barrier-nya bisa ditembus Ryuo para Scabbers. Tapi semua itu sudah cukup sampai di sini. Kaido sudah back to normal dan tidak lagi terdilusi oleh bayangannya Oden. Begitu semangat bertarungnya sudah kembali, Kaido langsung melancarkan serangan mematikan ke arah para Scabbers. Raungan naga Kaido kali ini menghasilkan pisau angin yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun berhasil memotong pedangnya Kikunojo dan menebas lengannya. Dari gambar yang tersaji di chapter 993 ini, jelas sekali nampak kalau salah satu lengan Kiku terpotong akibat pisau anginnya Kaido. Tapi tenang saja Kiku, kalau kamu masih bisa hidup sampai arc Wano berakhir, Trafalgar Law mungkin masih bisa menyambungkan kembali lenganmu. Nah, yang menarik perhatian kami dari adegan ini adalah raungan naga Kaido yang ternyata tidak hanya bisa menghasilkan semburan api dan ledakan petir, tetapi juga tebasan angin. Jangan-jangan kemampuan istimewa dari naga Shenlongnya Kaido adalah menguasai semua teknik elemen, termasuk elemen es dan tanah. Jadi selain menciptakan semburan api, ledakan petir, dan tebasan angin, raungan naga Kaido juga bisa menciptakan panah es hingga gempa bumi. Tapi yang bikin kami penasaran, apakah kekuatan elemental Kaido ini adalah kekuatan spesial dari buah iblis yang dimakannya, yang kemungkinan besar adalah buah iblis Mythical Zoan tipe Shenlong, atau kemampuan elemental ini justru bukan berasal dari kekuatan buah iblis, melainkan dari Haoshoku Haki yang sudah mencapai level advance, mencapai level master. Dalam video kami yang terdahulu, yang berjudul Pengguna Haoshoku Haki Terkuat, Monkey D. Dragon, kami berspekulasi kalau kemampuan ultimate dari Haoshoku Haki adalah mampu mengintimidasi alam sekitar. Sehingga seorang pengguna Haoshoku Haki yang sudah mencapai level master bisa menciptakan petir hingga badai karena dia bisa mengintimidasi tekanan udara di sekitarnya. Jadi level master dari pengguna Ken Bunshoku Haki adalah melihat masa depan. Level master dari pengguna Bushoshoku Haki adalah internal destruction. Dan level master dari pengguna Haoshoku Haki adalah intimidating nature. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.